Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Antika, peserta Latsar CPNS, Pemerintah Kabupaten Sambas, Angkatan 99, Gelombang 3, tahun 2021. Kali ini saya akan meresume tentang materi Whole of Government atau yang biasa dikenal dengan WOG. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG itu penting dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, ada faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan dalam program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal, yaitu ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keragaman budaya dan adat, yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG itu dilakukan? Pendekatan WOG dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, koordinasi, yang kedua, integrasi, dan yang ketiga, kedekatan dan pelibatan. Yang pertama, koordinasi, yaitu kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG, tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Yang kedua, integrasi, yaitu kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Dan yang ketiga, kedekatan dan pelibatan, yaitu kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Berdasarkan ketiga kategori tersebut, maka WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi marger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Praktek WOG. Berikut adalah cara yang pernah dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Yang kedua, nilai-nilai dan budaya organisasi. Manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terdapat 4 praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. 5 macam pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua,
Pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Yang kelima, pola pelayanan elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bersifat elektronik. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.